Ya shalom semuanya. Aduh aku belum dengar suaranya. Shalom. Kok aku masih belum dengar suaranya? Coba yuk yang di belakang boleh maju sini, masih ada banyak kursi kosong di depan. Jangan malu-malu. Terakhir yang di batas yang pilar itu aja. Jangan ke belakang lagi dong. Oke sekali lagi shalom. Ayo biar lebih semangat kita semuanya bangkit berdiri yuk. Siapa yang udah semangat buat muji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Katakan wuh. Katakan Tuhan Yesus hebat. Sekali lagi Tuhan Yesus hebat. Katakan haleluya. Belum. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat kayak yang minggu lalu diajarin Kalinda ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Ayo semangatnya yang udah siap buat muji Tuhan kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo semua hari ini kita mau nari buat Tuhan Yesus. Ayo sama-sama katakan sungguh kau mempesona. Hapuskan raguku, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan sungguh kau mempesona. Sambil tepuk tangannya yuk. Sungguh segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Hapuskan dosaku. Sama-sama katakan kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupan. Bareng-bareng belajar yuk. Yuk sekali lagi katakan sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku, kau buktikan kasih-Mu. Dia buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Yang percaya sama-sama katakan kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota. Sekali lagi kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku di dalam siapa? Di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima. Ayo sama-sama ikutin yuk, bisa. Ayo kakinya. Sekali lagi yuk.
angkat tangannya yuk. Kita mau sama-sama terbang tinggi sama Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ayo terbang sama-sama kecil-kecil dulu. Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yuk semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita semuanya mau hidup dalam firman Tuhan. Yuk sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu. Berikan-ku. Ayo semuanya sama-sama terbang sama Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan. Katakan sama-sama firman-Mu. Bebaskanku berjalan lebih tinggi. Yuk yang sama-sama mau bangkit. Bareng-bareng kita katakan ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Yuk kita mau terbang lebih tinggi lagi sama Tuhan Yesus. Hey, ku kan terbang tinggi di awan. Hey, hey, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sekarang mau menyembah Dia. Mari sama-sama kita katakan, Here I am, here I am.
dalam masalah, mari kita mau serahkan sama Tuhan Yesus. Kita mau ingat kebaikan Tuhan, kita mau ingat bahwa kuasanya terlebih besar. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami serahkan hidup kami Bapa. Oh haleluya, Yesus dahsyat dan mulia Yesus. Oh Bapa, oh Yesus, kami percaya Yesus, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Haleluya. Kami mau berteduh di dalam-Mu, kami mau masuk lebih dalam lagi. Haleluya Bapa, terima kasih. Ya haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Jesus, thank you. Haleluya, haleluya. Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan, where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me? If not for your grace that rescued me, my life surrendered to worship you. Mari kita serahkan hidup kita. Where would I be? Kemanakah Tuhan? If not for your grace that rescued me. Mari minta pertolongan dari Tuhan Yesus buat kita keluar dari masalah kita pada hari-hari ini. Shape you. Where would I be if not for your grace? If not for your grace that rescued me, I surrender. Yes, to worship you. Worship you, so my soul, so my soul.
kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah pada siang hari ini. Kau telah kumpulkan kami ke tempat ini. Kami percaya ya Tuhan, kami ada di tempat ini bukan karena keinginan kami ya Tuhan, tapi rencanamu atas setiap kami ya Tuhan, sehingga kami pulang, kami gak sama ketika kami datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu hari ini. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ini lansia atau remaja. Ingat ya, jam 10 itu ibadahnya remaja. Sekali lagi ya. Shalom. Nah, ini hari yang berbahagia buat saya. Ini hari yang enggak secara kebetulan. Saya sharing, saya juga ulang tahun hari ini. Ya. Jadi saya sebenarnya tanggal 20, karena Kak Alan nggak bisa dituker, saya harus mempersiapkan lebih cepat dan saya rasa apa yang tepat untuk disampaikan ke anak-anak remaja. Nah, saya teringat waktu saya sedang renungan, saya teringat gini. Biasanya apa sih? Kan karena ini bertepatan dengan ulang tahun saya ya. Apa yang biasanya dikatakan, yang diharapkan ketika ulang tahun? Ditanyakan, pasti harapan kamu di ulang tahun ini apa? Nah, pada siang hari ini saya beri tema. Silakan dimunculkan. Nah, stop. PHP. Kalau 2 minggu yang lalu Kak Yohana KPK. Kelahiran, pilihan, kematian. Kalau sekarang siang hari ini PHP. Pemberi harapan pasti. Next. Kita baca ya di Yeremia 29 ayat 11. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Baca ya, 1, 2, 3. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Setiap orang pasti menginginkan, pasti mengharapkan hari depan yang penuh harapan. Ada di sini yang ingin hari depannya nggak penuh harapan? Ada? Biasanya kalau kita lihat firman ini dan kita langsung ngomong amin. Biasanya kita kalau dengar firman ini, kita baca firman ini, dalam hati kita langsung bilang amin ya Tuhan. Next. Padahal firman ini ditulis saat bangsa Israel dalam pembuangan. Dalam pembuangan Tuhan ngomong, kamu akan kuberikan hari depan yang penuh harapan. Padahal kenyataan yang harus bangsa Israel alami, dia harus kalah dalam peperangan. Dia harus menjadi budak. Dia harus hidup dalam pembuangan. Dan dia harus kerja rodi. Tapi Tuhan datang lewat nabinya Yeremia ini. Tuhan datang dan Tuhan ngomong, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai setiap kita. Enggak peduli lihat sekarang kondisi kita saat ini. Next. Kalau lihat kondisi kita saat ini ya, di tengah virus corona ini.
Kita tahu semua serba susah. Enggak hanya orang tua. Semua lini yang ada di bangsa Indonesia ini mengenai dampak karena corona. Pendidikan, perekonomian. Kita sebagai anak muda biasanya suka ngobrol, suka nongkrong. Kita keluar kemana-mana nggak bisa. Kita kumpul-kumpul nggak bisa, dibatasi semuanya. Dan yang menjadi, kalau seumur kalian mungkin belum merasakan ya. Banyak teman-teman saya yang pulang ke Rembang. Dari bulan Maret sampai sekarang belum dapat kerja. Belum dapat kerja. Mungkin yang kalian rasakan, kalian bingung, kedepannya kalian mau kuliah apa? Yang SMA, yang SMP bingung daring pelajarannya kayak gimana. Jangankan kalian, kita yang guru-guru bingung bikin materi daring itu kayak gimana. Bingung bikin materi yang mudah dimengerti, yang mudah dibaca, yang mudah ditangkap sama kalian tuh gimana. Jadi semua lini, semua hal dari yang gede sampai yang kecil yang ada di bangsa Indonesia ini, bahkan di dunia ini, terkena imbas karena corona ini. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Next. Bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita menghadapi masa-masa ini? Apakah kita mau merespon negatif? Kita gak ngapa-ngapain, kita cuma diem di rumah. Kita main game. Karena sudah terbiasa di rumah. Gak mau bantu orang tua. Kita mempunyai sifat positif. Kita justru rajin membaca firman Tuhan. Kita bangun hubungan sama Tuhan. Atau kita punya respon negatif. Semua ada di tangan kalian. Semua ada pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau pilih mana? Apakah kalian mau pilih yang negatif tadi? Karena apa? Karena saya lihat banyak sekali orang-orang yang mengambil respon yang negatif. Kepenak Kak libur di rumah aja. Yang dulunya sekolah bangun jam 7 karena libur corona bangun jam 10. Ada? Ada. Karena saya punya murid kayak gitu. Jam 7, 8, 9 belum bangun. Pokoknya jam 7, 8, 9 pasti nggak ikut pelajaran daring. Ikut pelajarannya jam 10 ke atas. Ada kayak gitu. Saya dihubungi guru BK, saya ditelepon guru BK, saya dimintain datang ke rumahnya, saya disuruh telepon orang tuanya. Ya saya lakuin. Karena apa? Dia keenakan libur. Terbiasa libur. Tapi saya harap anak-anak Unity Club ya, Unity Club. Kemarin Kak Yohana ngomong Unity. Enggak secara kebetulan nama kita Unity. Enggak secara kebetulan. Anak-anak Unity Club ini mempunyai respon yang positif. Di mana di hari-hari kayak gini kita bangun hubungan sama Tuhan. Next, apa yang kita lakukan saat hari-hari ini? Apa yang kita lakukan saat hari-hari ini? Apakah kita mau ngapain? Next ya. Di Matius 6 ayat 33. Ada yang hafal? Tanpa lihat di atas, ada yang hafal? Kita baca aja yuk. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ngomong di Matius 6 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gambar sebelahnya itu, saya kasih gambar ya. Itu adalah Daniel. Karena Yeremia itu dalam pembuangan.
Saya bingung. Siapa sih tokoh Alkitab yang dalam pembuangan tapi bisa produktif? Saya teringat sama Daniel. Daniel dalam pembuangan, dia enggak ikut dalam arus yang salah. Dia mengambil sikap positif. Meskipun dilarang. Kan ada toh di firman Tuhan di Daniel yang di mana mengatakan di sekian hari enggak boleh datang kepada Tuhan, hanya boleh berdoa kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi apa yang Daniel lakukan? Dia ternyata tuh di situ dia tetap melakukan 3 kali sehari dalam berdoa. Di sini berapa kali doanya? Ada yang 3 kali sehari? Enggak ada yang doa 3 kali sehari. Berarti doa makan enggak ada yang doa ya? Ada yang doa 3 kali sehari? Angkat tangan. Setiap hari sekali. Saya di kelas sering ngomong kayak gini. Jangan sampai kita hanya berdoa 5 kali sehari. Yang murid saya pasti tahu 5 kali itu apa aja. Pasti tahu. Bangun pagi, makan siang, makan malam, doa tidur. Jangan sampai kita hanya menyisakan waktu kita buat Tuhan. Jangan sampai kita hanya memberikan sisa-sisa waktu kita buat Tuhan. Ngomong carilah, kata carilah. Biasanya kalau kita ngomong cari berarti sampai ketemu. Kita cari Tuhan, ketemu Tuhan enggak? Kita berdoa sama Tuhan, kita ketemu Tuhan enggak? Atau kita hanya berdoa, hanya lapor, Tuhan, aku mau makan, berkati sucikan makanan ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apa hanya sekedar doa kayak gitu? Atau kita benar-benar menyisihkan waktu kita buat Tuhan? Kita bangun hubungan pribadi kita sama Tuhan. Kita bangun hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ngomong komunikasi. Bisa nggak kita berkomunikasi, satunya ngomong, satunya diem? Bisa nggak? Bisa. Namanya komunikasi, saling bicara. Ada umpan baliknya, ada feedbacknya, ada responnya. Ketika kalian ngomong-ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong nggak sama kalian? Ingat, Tuhan itu pribadi yang bisa diajak bicara. Pribadi yang dapat diajak curhat. Ketemu sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, cari Tuhan. Percayalah, Tuhan akan ngomong sama kamu. Tuhan pasti ngomong sama kamu. Yang kedua, cepat aja waktunya mau habis. Jangan takut. Di Matius 6 ayat 8. Saya akan bacakannya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jangan takut. Di masa-masa corona ini kita jangan takut. Tuhan sudah sediakan semuanya buat kita. Contohnya aja ya, di situ ada gambar Daniel di dalam gua singa. Dia nggak takut loh, meskipun ada larangan, dilarang berdoa. Next, Tuhan udah sediakan penolong kita, janda Sarfat dan Elia. Kalau kalian baca dengan teliti kisah janda Sarfat dan Elia, di situ janda Sarfat belum sampai berdoa. Padahal dia mengalami kekurangan. Tapi Tuhan sudah kirim Elia untuk datang ke janda Sarfat. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Next. Kisah Naaman dan gadis kecil.
gadis kecil ini, gadis pelayan ini datang ke rumah Naaman sebelum Naaman kena kusta. Tuhan udah sediakan penolong buat Naaman sebelum dia sakit. Naaman gak tahu kalau Nabi di Israel bisa menyembuhkan penyakit kusta kalau nggak diberitahu gadis kecil ini. Dan Tuhan sudah sediakan gadis kecil ini sebelum Naaman sakit. Kadangkala Tuhan sediakan penolong-penolong kita nggak tahu. Orang-orang yang ada di sekitar kita bisa saja menjadi penolong kita. Dan Tuhan udah sediakan itu semua buat setiap kita. Tuhan udah sediakan semuanya buat setiap kita. Saya mempunyai sebuah kesaksian. Dulu ketika saya SMA, pergumulan saya hanya satu. Bagaimana caranya nggak nunggak uang SPP. Cuma satu pergumulan saya. Bagaimana saya bisa membayar uang SPP saya. Saya doa sama Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, saya minta sama Tuhan. Dan Tuhan kirim penolong. Dan orangnya ngomong ke saya langsung tanpa saya ngomong ke dia. Kamu mau enggak kerja ke tempatku? Kamu bisa pulang sekolah, kamu datang ke tempatku. Ketika pulang sekolah, kamu datang ke tempatku, kamu kerja. Kamu kalau ada acara sekolah ya nggak apa-apa. Semua uang sekolah saya bayarin. Dan saya benar-benar di situ merasakan pertolongan Tuhan tuh ada buat setiap kita. Jika kita mempunyai pandangan kayak gini. Tuhan, aku udah rusak. Semua orang pasti punya masalah. Semua orang pasti punya masa lalu. Tuhan, aku penuh dosa. Semua orang pasti punya dosa. Tuhan, hidupku udah gak bener lagi. Semua orang pasti pernah salah. Tuhan, aku gak punya masa depan. Tunggu dulu. Tuhan sudah sediakan masa depan buat setiap kita. Kadangkala kita yang nggak respon sama Tuhan. Kita buka di Yeremia 29 ayat 12. Bentar ya, sini aja cepat. Yeremia 29 ayat 11 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Di ayat 11 dikatakan tadi, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan aku memberikan masa depan yang penuh harapan. Di ayat 12 Tuhan ngomong, dan apabila kamu datang berseru untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bagaimana kita tahu rancangan Tuhan, bagaimana kita tahu masa depan yang Tuhan sediakan buat kita, kalau kita nggak ngomong sama Tuhan. Kalau kita nggak cari Tuhan tadi, yang poin pertama. Kalau kita nggak bangun hubungan kita sama Tuhan. Di sini kakak ingatkan lagi. Ayo, punyai hubungan pribadi. Ingat ya ini, ingat. Hubungan pribadi kita sama Tuhan. Hubungan pribadi ini enggak hanya ngomong saya hanya tahu Yehuda, tapi saya enggak kenal dia. Itu beda. Jangan sampai kita enggak hanya tahu sama Tuhan, tapi kita enggak mengenal Tuhan. Kata mengenal kalau kita lihat di bahasa Ibrani Yunani ya, itu menggunakan kata ginosko Yunani-nya. Ginosko ini saling mengerti, saling paham.
saling terbuka. Gimana kalian mengetahui rancangan Tuhan yang ada pada Tuhan mengenai kamu, yang ada pada Tuhan mengenai kamu ya benar. Kalau kalian nggak deket, kalau kalian nggak kenal sama Tuhan, rugi. Next, kembali ke poin 3. Nih, berpengharapan berarti berani lawan arus. Daniel menolak makanan raja. Daniel menolak menyembah patung. Dan Daniel tetap berdoa. Next saja langsung. Kalian tahu ikan salmon? Ikan salmon itu ikan apa? Ikan air tawar aslinya. Ikan air tawar. Tapi ketika dia dewasa, ikan ini dapat hidup di laut. Next. Ketika ikan ini dewasa, dia dapat hidup di laut. Dan di mana waktu tiba ia harus berkembang biak, harus kawin. Dia lawan arus. Dia harus kembali ke habitatnya di air tawar. Lawan arus. Generasi muda, generasi Yeremia, berani nggak kalian lawan arus? Lawan arus tuh nggak enak. Yang lainnya nakal, kita nggak nakal. Lawan arus tuh nggak enak. Yang lainnya malas, kita harus rajin. Yang lawan arus tuh nggak enak. Yang lainnya nyontek, kita nggak boleh nyontek. Lawan arus tuh nggak enak. Tapi berani gak kita lawan arus? Saya harap berani. Dan saya katakan harus berani. Generasi Yeremia harus berani lawan arus. Next. Nah, yang terakhir nih, poin terakhir. Yang pertama tadi apa? Cari Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, berarti lawan arus. Pengharapan berarti lawan arus. Yang keempat, miliki komunitas ilahi. Miliki komunitas ilahi. Next. Nih, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kalau kita benar-benar baca ayat ini, ayat selanjutnya, itu mengatakan ada di antara kamu. Jadi kita harus benar-benar pilih orang-orang yang dapat membangun kita. Kita harus benar-benar pilih orang-orang yang dapat menguatkan kita. Kita harus benar-benar pilih orang-orang yang dapat membangun setiap kita. Daniel punya 3 orang sahabat, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalian punya sahabat siapa aja yang dapat mengingatkan kalian, yang dapat menjaga kalian, yang dapat mempengaruhi kalian kepada hal-hal yang baik. Next. Nih kata-kata nih, kata-kata bagus. Dengan siapa kita menempatkan hidup kita, demikianlah pembentukan hidup kita. Dengan siapa kita dekat, itulah yang membentuk setiap kita. Kalau kita dekat dengan orang keras, pasti kita keras. Kalau kita dekat dengan orang yang baik, pasti kita baik. Kalau kita dekat dengan orang jahat, pasti kita jahat. Kalau kita dekat dengan orang yang suka nyontek, awalnya kita nggak nyontek, tapi lama-lama ikut nyontek. Nggak percaya, coba kalau nggak percaya. Tapi jangan cobalah, jangan coba. Percaya saja. Di mana kalian menempatkan hidup kalian, disitulah kalian membentuk hidup kalian. Jadi intinya, next, ini ada kisah bagus nih. Kalau kalian tahu pernah
membaca buku ya. Ini di Katolik sering dibahas nih, Ibu Monica. Ibu Monica. Ibu Monica hidup di Afrika Utara. Dia punya 3 orang anak, dia punya suami. Suaminya benci banget kekristenan, tapi Ibu Monica ini Kristen yang taat. Dia punya 3 orang anak, dia ingin anaknya ini 3-3-nya hidup dengan benar. Dia berdoa, tapi apa yang ia alami? Suaminya nggak terima, suaminya mengajari anak-anaknya hidup nggak benar. Suruh benci kekristenan. Tapi apakah Ibu Monica luntur harapannya kepada Tuhan? Enggak. Ibu Monica terus berharap, terus berdoa, terus melakukan firman Tuhan. Sampai suatu saat suaminya sakit keras. Dan dia bertobat, minta dibaptis, dan akhirnya meninggal. Enggak cukup di situ ceritanya. Tadi Ibu Monica punya 3 anak-anak ya. Anak yang sulung ini hidupnya enggak benar. Hidupnya enggak benar anak yang sulung ini. Dia foya-foya dan dia waktu itu umur 29 tahun. Dia ingin keluar dari rumah. Dia pergi ke Italia. Dari Afrika Utara ke Italia. Di Italia dia ketemu hamba Tuhan dan akhirnya bertobat. Berapa tahun Ibu Monica berdoa buat anaknya ini? 20 tahun. 20 tahun Ibu Monica berdoa buat anaknya ini. Dan akhirnya anaknya ini menjadi seorang figur yang berpengaruh di gereja. Namanya adalah Agustinus. Kalau kalian searching di Google, siapa Agustinus? Di situ disebut dia Bapak Gereja. Banyak dari kita, ketika kita mempunyai masalah, kita berdoa, tapi kita nggak komitmen dalam hal berdoa. Kita nggak konsisten dalam hal berdoa. Kita merasa Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak ada, Tuhan itu jahat. Padahal Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan punya tujuan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Percayalah, Tuhan menyediakan harapan, masa depan yang penuh harapan itu buat setiap kita. Saat kita percaya, kita harus punya sikap positif. Kita cari Tuhan. Kakak ulang ya. Kita cari Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Tuhan udah sediakan segala sesuatunya buat kita. Dan Tuhan tuh udah sediakan penolong-penolong di sekitar kita. Kita nggak tahu siapa. Yang ketiga, ingat, kita harus berani lawan arus. Seperti ikan salmon tadi. Lawan arus. Nggak enak tapi. Yang keempat, kita harus memiliki komunitas yang benar. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di mana kita bergaul, di situ akan membentuk hidup kita. Saya panggil WL-nya, sudah selesai? Lagu itu ya. Saya panggil berdiri semuanya. Ku
masing-masing. Setiap kami mempunyai pergumulan kami sendiri-sendiri ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah menyediakan harapan kami untuk setiap kami ya Tuhan. Apapun pergumulan yang kami alami, apapun yang pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, kami percaya segala sesuatunya dapat kami hadapi ya Tuhan, karena kami berserta Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat minggu ini ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya panggil korban. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Ayo semuanya nyanyi bareng-bareng buat Kak Wijaya. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya sekali lagi, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday Kak Wijaya. Udah nyala lilinnya. Itu dong, nyanyi sekali lagi, nyanyi sekali lagi. Tiup lilinnya belum. Udah Kak? Ayo semuanya tiup lilinnya. 2, 3. Tiup, lo belum. Yeay. Ayo sekarang kita mau berdoa. Kak Wijaya tunggu dulu dong, tunggu dulu. Saya serahkan ke Om Robert untuk doa untuk Kak Wijaya. Buat Kak Wijaya ya, sama-sama kita arahkan tangan kita angkat tangan kita kepada Kak Wijaya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat Kakak Wijaya yang ada di tempat ini, yang membimbing kami, melayani kami bersama-sama dengan kakak-kakak yang lain. Tuhan, kami berdoa kalau di hari ini Engkau tambahkan 1 tahun umurnya. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup Kak Wijaya. Terima kasih Tuhan Yesus buat 1 tahun yang Kau tambahkan. Kami berdoa saat ini, kami mau mendukung pelayanannya, kami mau mendukung kehidupannya, kami mau mendukung semua yang dia lakukan. Engkau yang membuat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila Kak Wijaya boleh Engkau berikan semua yang terbaik Tuhan. Yang dari Engkau kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas hidupnya, pengurapan-Mu nyata dalam hidupnya Tuhan. Pakai dia di sekolah, di gereja, dimanapun dia berada, supaya menjadi terang, berdampak, jadi berkat bagi orang lain dari kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi dia, Engkau yang membimbing dia lebih lagi untuk hidup seturut kehendak dan rencana-Mu dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Ngomong, saya mau tanya tadi, waiternya nyiapinnya setelah dia ngomong ulang tahun apa? Enggak ya? Bercanda. Jangan-jangan dia ngomong ulang tahun baru disiapin dia. Enggak ya, selamat ya, selamat. Ya, saya ngasih pengumuman di sini aja ya, apa di atas aja ada apa? Untuk hari ini silakan duduk dulu sebentar ya. Kabar baiknya adalah kita masih diizinkan untuk beribadah tatap muka atau offline di tempat ini ya.
Semuanya lebih suka ibadah di gedung atau di rumah online? Siapa yang suka di gedung? Ya, lebih enak di gedung ya, kita sama-sama ketemu banyak teman. Tapi kabar yang kurang baik adalah di kota-kota sekitar kita, terutama di Lasem ya, kemudian Pati, Blora juga saudara ya. Di Pati ada pendeta yang meninggal ya dengan jemaatnya, pekerjanya karena COVID tentu saja. Dan hari ini, mulai minggu ini, gereja-gereja di Pati tidak boleh mengadakan ibadah tatap muka lagi, mulai hari ini. Dan saya juga baru dengar kabar bahwa gereja Betani di Blora yang adalah induk daripada gereja kita di tempat ini, mulai hari ini juga memutuskan untuk ibadahnya kembali online, alias tidak ada lagi ibadah di gedung mulai hari ini sampai waktu yang belum ditentukan. Saya nggak tahu kalau di Lasem bagaimana, karena di Lasem perkembangan COVID juga katanya cukup pesat ya, sampai pasar ditutup, tapi gereja-gereja saya belum tahu kabarnya bagaimana, tapi kita ucap syukur bahwa sampai hari ini di Rembang masih diizinkan, dan Bapak Gembala juga masih belum memutuskan untuk menutup ibadah di gedung ini. Nah, apa kaitannya, apa yang perlu kita respon atau perlu kita jalankan? Ya, saya mau pesan buat anak-anak muda terutama di tempat ini, ya, ayo sama-sama jaga diri dan jaga orang lain. Jangan lupakan protokol kesehatan, karena per hari minggu kemarin itu sudah mulai dijalankan sanksi ya, sanksi dari pemerintah. Bahwa yang tidak pakai masker di jalan, tidak pakai masker itu bisa dihukum. Dihukumnya apa? Ada yang sapu jalan, ada yang nyanyi, ada yang bayar denda, ya. Jaga jarak, ya tadi malam saya habis makan di Blora itu, tentara dan polisi semua diusir yang kumpul-kumpul malam-malam itu, di atas jam 9 malam itu ya. Kemudian cuci tangan, jangan lupa cuci tangan setiap saat ya, sebelum pegang muka dan lain-lain. Pokoknya protokol kesehatan tolong ingat baik-baik, jangan dilupakan. Ya, kita jaga diri, kita enggak takut mati, amin. Semua enggak takut mati kan? Mati masuk surga ya. Tapi kalau mati jangan ngajak-ngajak orang lain gitu katanya. Kalau mati jangan nular-nulari orang lain. Makanya ayo jaga diri baik-baik. Dimanapun kalian berada, hari ini belum sekolah tatap muka, tapi di gereja, nah ini, di gereja ini ada beberapa pesan dari pengurus di tempat ini, ya, terutama ini setelah ibadah, ya, dihimbau tidak kumpul-kumpul, jangan kumpul-kumpul apalagi berdekatan, ya, main game bareng-bareng gitu, deket-deket, tidak pakai masker lagi. Nah, saudara, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya setelah ibadah ini jangan kumpul-kumpul, langsung pulang, ya. Atau kumpul-kumpul tapi jaga 5 meter mungkin boleh, enggak mungkin ya. Ya, maksudnya jangan menciptakan kalau gereja kita dilihat orang disorot nanti, ini GBI beribadah kumpul-kumpul ya. Nanti kalau ada apa-apa takutnya yang disalahkan bukan kalian tapi kita gereja gitu ya. Takutnya disanksi tidak boleh ibadah lagi. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu makanya kalau mau kumpul silakan di luar gereja boleh ya, janjian. Tapi di gereja dianjurkan tidak kumpul-kumpul setelah ibadah. Sebenarnya sudah ada tulisannya sih, cuman saya lihat kalau ibadah jam 10 ini kan paling suka kumpul-kumpul setelah ibadah gitu kan. Ya tolong diusahakan kita taati protokol kesehatan dulu demi kebaikan kita semua, demi kebaikan gereja juga. Seperti itu. Ya. Mungkin ya ini agak nggak enak tapi memang kenyataannya kita hari ini memang harus berjaga-jaga seperti itu. Amin. Semua bisa ngerti? Ya, semoga kita tetap bisa diizinkan beribadah di tempat ini. Mari kita berdiri sama-sama, kita tutup ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kami Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi kita angkat tangan kita sama
bersama-sama katakan, Tuhan Engkaulah Raja dalam hidup kami, Engkau yang memerintah Tuhan dalam hidup kami. Bila hidup kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah pada minggu ini Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita di atas tangan kita. Tuhan Yesus, kami sudah selesai dengan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengangkat persembahan kami. Tuhan Yesus, ini yang bisa kami berikan Tuhan. Kami melakukan ini, mempersembahkan ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah berhutang dengan kami, Engkau sudah berikan segalanya, bahkan nyawa-Mu dalam hidup kami. Izinkan kami berusaha membalas cinta kasih-Mu dengan mempersembahkan sebagian berkat yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Yesus kami mau persembahkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah-Mu yang kami jalankan pada pagi hari ini. Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat kami berdoa mulai penerima tamu, praise and worship, juga multimedia, pendoa, semuanya kami serahkan teman-teman kami yang sudah melayani Engkau. Tuhan Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi, juga hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Tuhan Kau yang urapi dia supaya boleh melayani Engkau dengan lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau sertai kami pada waktu kami datang, Engkau juga akan menyertai kami pada waktu kami pulang selamat sampai ke rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau mengangkat kedua tangan kami mau berdoa, kami mau terima berkat yang dari Engkau Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita sama-sama dan kita berdoa, kita terima berkat Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati Engkau, menyertai Engkau, melindungi Engkau, Tuhan yang menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Engkau kasih karunia, memberikan Engkau damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Tuhan sanggup berikan semuanya, berkat jasmani, materi, bahkan berkat rohani, melingkupi kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Marilah kita pulang bersama-sama dengan penyertaan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus yang menyertai kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita terima berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bisa ngasih ucapan selamat ulang tahun ke Kak Wijaya ya. God bless you all. See you next week.